Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agama dari kelas 3C akan menjelaskan mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran dan juga tokoh-tokoh matematika. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama adalah sejarah matematika dalam pembelajaran. Untuk yang pertama adalah pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Menurut Fauvel itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah understanding atau pemahaman, yang kedua entusiasme atau antusiasme, dan juga yang ketiga adalah skills atau keterampilan. Nah, understanding atau pemahaman ini perspektif sejarah dan matematika atau struktur modern saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep itu saling berkaitan. Nah, untuk yang kedua adalah antusiasme. Itu sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan juga motivasi. Sedangkan yang ketiga ini adalah skill atau keterampilan, memacu untuk menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Sedangkan selanjutnya adalah cara menggunakan sejarah matematika dalam pembelajaran di kelas menurut John Fauvel pada tahun 1996. Yang pertama adalah menyebutkan atau menceritakan tentang matematika pada zaman dahulu secara menyenangkan, kemudian menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. Kemudian memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. Dan selanjutnya adalah memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika, melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu. Kemudian aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika, memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah, merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu, serta menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika untuk menggambarkan teknik-teknik atau metode-metode matematika. Untuk selanjutnya ini juga merupakan cara untuk menggunakan sejarah matematika dalam pembelajaran di kelas, yaitu mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan, atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan-kesulitan yang dijumpai. Kemudian merencanakan suatu pendekatan pedagogik untuk suatu topik tertentu dengan menggunakan perkembangan sejarahnya, serta merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Nah, materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh matematika. Tokoh yang pertama adalah Pythagoras. Pythagoras mendirikan perguruan Pythagoras dengan dasar bilangan yang mengatur segala sesuatu. Sumbangannya untuk matematika adalah teorema Pythagoras dan juga konversinya. Kontribusi Pythagoras yaitu yang pertama, rumus triple Pythagoras yang dirumuskan m kuadrat minus 1 per 2, m kuadrat plus 1 per 2. Contohnya adalah 6 itu merupakan hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3. Bilangan-bilangan bersahabat adalah dua bilangan bulat positif, masing-masing merupakan jumlah dari pembagi-pembagi murni dari bilangan pasangannya. Contohnya adalah pasangan 220 dengan 284. Selanjutnya adalah mengenai rata-rata hitung, geometris, harmonik, dan juga hubungan dari ketiganya. Teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut-sudut sebarang segitiga sama dengan 2 kali sudut siku-siku. Pertama kali ini berasal dari perguruan Pythagoras. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Pythagoras ini meninggal sekitar tahun 507 sebelum Masehi saat kompleks perguruannya dibakar oleh penguasa setempat karena dianggap mengajarkan aliran yang sesat. Nah, tokoh selanjutnya adalah Euclid. Karya yang terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut itu dimulai dengan definisi dan 5 postulat, serta aksioma. Namun yang paling terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Buku Elemen ini terdiri dari 13 buah buku terpisah, amat menakjubkan dalam hal kecermatan dan juga urutan teori yang dinyatakan dalam dan dibuktikan. Buku ini menjadi cikal bakal sistem aksiomatis dalam matematika juga.
Nah, tokoh selanjutnya adalah Archimedes. Archimedes disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Ia menemukan hukum hidrostatis saat mendapatkan tugas dari Heron untuk menguji kemurnian mahkota emas. Nah, Archimedes ini dikenal sebagai bapak integral. Karyanya yaitu The Method atau metode tentang teoremanya. Kemudian Quadrature of the Parabola atau artinya membujur sangkarkan parabola yang berisi 24 dalil, serta Measure Mentola Cycle atau pengukuran lingkaran, dan juga On Spiral atau tentang spiral Archimedes, dua bukunya tentang senoida dan spheroida yang memuat 40 dalil. Tokoh selanjutnya adalah Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika India pada saat itu. Karyanya adalah Brahmasputasiddhanta pada tahun 628. Brahmagupta juga menulis Khandakadayaka pada tahun 665, yaitu pada usianya yang ke-67. Nah, dalam bukunya Brahmasputasiddhanta, ia mendefinisikan nol itu sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri, memberikan aritmatika dalam bilangan positif dan juga negatif, serta memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat. Nah, Brahmagupta ini menyumbangkan algoritma untuk menghitung akar kuadrat, mengembangkan notasi aljabar, dan juga metode menyelesaikan persamaan kuadrat dan metode persamaan tak tentu AX plus D sama dengan BY. Nah, Brahmagupta juga memberikan rumus untuk luas segi 4 tali busur dan diagonal segi 4 tali busur dengan menggunakan sisi-sisi segi 4. Dalam bukunya Khandakadayaka, ia membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus yang sekarang dikenal sebagai interpolasi Newton-Stirling. Tokoh selanjutnya adalah Al-Khwarizmi. Nama aslinya adalah Abu Musa Al-Khwarizmi, dikenal sebagai Bapak Aljabar, yaitu dalam bukunya Hisab Aljabar wal Muqabalah yang selama berabad-abad itu digunakan di timur maupun barat, di mana kitab aslinya itu berbahasa Arab namun hilang. Nah, terjemahannya itu berupa Algebra et al-Muqabalah, terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linear dan kuadrat, juga penyelesaian secara geometri dengan diagram geometris. Nah, dalam karyanya aritmatika yaitu Al-Jami' wa Tafriq bil Hisab al-Hin, yaitu merintis dan memelopori perhitungan dengan skala 0 dan sistem desimal atau sekarang dikenal dengan algoritma. Nah, Al-Khwarizmi itu juga menyusun Zich atau daftar astronomi dan berisi nilai-nilai sinus dan tangen. Dia pun mempersiapkan sebuah peta bumi bersama ilmuwan-ilmuwan lain. Tokoh selanjutnya adalah Fibonacci. Fibonacci adalah nama lainnya Leonardo da Pisa, seorang matematikawan Italia yang menggunakan sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Karyanya adalah Liber Abaci, Practical Geometry, Plus, Liber Quadratorum, A Letter to Master Theodorus. Kontribusinya dalam matematika yaitu memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Bukunya itu berjudul Liber Abaci atau The Book of Calculating, memberi perhatian khusus pada sistem bilangan Hindu-Arab dan mungkin sebagai pengaruhnya matematika menggunakan sistem bilangan tersebut. Yang kedua adalah perintis dan penggunaan kembali pecahan Mesir atau Egyptian fraction. Tidak diketahui pasti siapa yang menemukan pecahan, tetapi Fibonacci telah menggunakan dalam perhitungan yang dilakukannya. Sedangkan dalam bukunya Liber Quadratum atau The Book of Square, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Nah, selanjutnya pada bukunya Praktika Geometri ditulis pada tahun 1220 yang berisi koleksi soal geometri yang dibagi dalam 8 bab. Untuk yang terakhir yaitu dalam bukunya Flossi, Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar 10x plus 2x kuadrat ditambah x pangkat 3 sama dengan 20. Tokoh selanjutnya adalah Descartes. Descartes memulai belajar matematika itu pada tahun 1618 dari buku Clavius. Ia menerbitkan sebuah buku yang di dalamnya terdapat geometri yang membahas geometri analitik atau percampuran dari geometri dan aljabar. Dan sekarang koordinat silang atau tegak lurusnya dikenal dengan koordinat Cartesius. Karyanya yang paling terkenal adalah Principia Philosophiae atau yang berisi tentang masalah alam ke dalam matematika. Tokoh selanjutnya adalah Fermat. Penemuannya mengenai kesalahan yang dibuat Galileo mengenai jatuh bebas, penemuan tentang spiral, dan perbaikan tulisan Apollonius mengenai titik pada bidang. Fermat menulis bukunya
method for determining maxima and minima and tangent to curved line. Teorema Fermat yang terakhir adalah xn plus yn sama dengan zn. Tidak memiliki penyelesaian bulat x, y, z untuk n menjadi terkenal. Fermat dan Pascal adalah tokoh pendiri teori probabilitas pada tahun 1654. Dan dalam bukunya New Account of Discoveries in the Science of Numbers menunjukkan bahwa setiap bilangan prima berbentuk 4k plus 1 dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan kuadrat tapi tidak terlalu detail. Tokoh selanjutnya adalah Pascal. Pascal mempelajari geometri pada usianya yang ke-12 tahun. Pada usianya yang ke-16, dia mempresentasikan makalahnya mengenai teorema geometri proyektif, termasuk Pascal's Mystic Hexagon. Kemudian ia menyelesaikan buku pertamanya, Essay on Conic Section, pada tahun 1640. Dia juga membuat kalkulator digital pertama yang dikenal sebagai Pascaline pada tahun 1642 hingga 1645 untuk membantu pekerjaan ayahnya. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1651, ia menulis Treatise on the Equilibrium of Liquids tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Pada tahun 1654, ia menyelesaikan bukunya The Generation of Conic Section tentang irisan kerucut sebagai hasil proyeksi titik terhadap lingkaran. Ia juga menuliskan pada bukunya Treatise of the Arithmetical Triangle mengenai segitiga Pascal. Nah, yang ini adalah Newton. Kemampuannya berkembang pesat setelah kedatangan seorang matematikawan Barrow di Cambridge pada tahun 1663. Pada tahun 1671, Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxionnya lewat bukunya The Methodicerium et Fluxionum pada tahun 1736. Bukunya yang terkenal adalah Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang menganalisa gerak benda, sentrifugal dan juga sentripetal, serta setiap benda sesungguhnya saling mempengaruhi, atau yang dikenal sebagai hukum gravitasi umum. Yang ini adalah Gauss. Gauss masuk Akademi Brunswick dan menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan juga teorema bilangan prima. Penemuannya adalah Disquisitionis Arithmeticae tentang konstruksi segi 17 beraturan dengan penggaris dan jangka. Ia juga menemukan teori fundamental aljabar dalam bukunya Disquisitionis Generalis Circa Serim Infinitem. Ia menuliskan tentang deret dan fungsi hipergeometrik. Sedangkan pada bukunya Disquisitionis Generalis Circa Super Civic Surva, ia menuliskan tentang geometri diferensial. Nah, yang terakhir adalah Cantor. Cantor adalah penemu teori himpunan. Pada tahun 1870, ia menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret geometri yang sebelumnya belum terpecahkan. Ia juga mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen. Pada tahun 1873, ia membuktikan bahwa bilangan rasional dan aljabar adalah terhitung, sedangkan himpunan bilangan real adalah tidak terhitung. Ia juga menemukan bahwa ada korespondensi 1,1, titik-titik pada interval pada selang 0 sampai 1, dan titik-titik pada ruang berdimensi P. Nah, makalahnya tentang teori himpunan itu diterbitkan di Jurnal Creel, Jurnal Mathematische Annalen, dan juga Jurnal Acta Mathematica. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.